Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Putri lagi-lagi. Aku udah 1 bulanan ya nggak bikin video, nggak nyapa-nyapa kalian dan nggak ngasih tips-tips tentang Wattpad. Nah, karena kemarin sibuk banget karena ngurus pre-order Impromptu Parent sama novelnya Lilin. Nah, jadi sekarang udah pada selesai semua, alhamdulillah. Dan aku udah rapi juga kamarnya karena kemarin baru renov dan udah bisa bikin video lagi. Dan karena ini tuh video pertama aku setelah sekian lama nggak buat video, jadi aku kayak pengen bikin video yang kayak nggak banyak mikir gitu, maybe Q&A. Aku sebenarnya kemarin udah ngasih kolom pertanyaan, jadi kalian bebas nanya di situ di snapgram aku. Kalau kalian belum follow Instagram aku, jangan lupa follow ya. Itu lagi-lagi. Nah, di situ udah banyak banget yang nanya dan nanti bakal aku jawab pertanyaannya, tapi nggak semuanya karena banyak banget, sumpah banyak banget tuh. No. Kayaknya banyak banget. Ya pokoknya nanti bakal aku jawab, aku pilih yang menurut aku menarik. Dan kalau misalnya masih ada yang menarik lagi, nanti mungkin bakal bikin Q&A part 2. Jadi aku bikin 2 video. Jadi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, ini aku udah pilihin beberapa pertanyaannya yang mau aku jawab hari ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini, Kak ceritain dong enak nggak enaknya jadi penulis. Kak ceritain enak nggak enaknya jadi penulis dong. Sebenarnya jadi penulis itu enak banget. Kalau udah jadi penulis tuh bakal enak banget. Karena yang pertama kita punya karya. Karya itu tuh sesuatu yang nggak lekang oleh waktu dan bisa kita banggain terus gitu sampai kita tua nanti. Terus apalagi kalau misalnya nama kita udah ada di pencarian Google gitu, tuh kan kayak ada rasa bangga tersendiri kan. Terus yang kedua, dikenal sama banyak orang, terutama yang baca cerita kita. Terus kayak ngerasa dapat apresiasi gitu, kayak komentar-komentar tentang novel kita yang bagus-bagus, itu bener-bener bikin semangat. Jadi apapun kesedihan yang aku lagi rasain, tapi ketika aku bacain komen-komen yang bilang kalau karya aku itu bagus, itu tuh bener-bener ngebantu banget. Jadi kayak obat antidepresi. Terus punya banyak temen karena secara nggak langsung jadi kenal sama penulis-penulis lain, jadi nambah-nambah temen juga ya kan. Nggak enaknya itu deadline. Aku sekarang lagi ada project dan punya deadline Oktober, nanti harus sudah selesai novelnya. Nggak enaknya sih di situ sih. Kalau soal ngomongin suka atau nggak suka karya kita, pasti banyak ya orang yang nggak suka gitu. Jadi itu hal yang wajar, nggak bisa dibilang hal yang nggak enak gitu, karena emang ya kita mau ngelakuin apa aja pasti ada orang yang nggak suka. Jadi itu sih enak nggak enaknya jadi penulis. Terus pertanyaan selanjutnya, alasan Kak Put memutuskan buat bikin channel YouTube. Ini seru banget. Jadi kenapa aku memutuskan untuk bikin channel YouTube itu karena waktu itu banyak banget undangan ke seminar online. Pasti kalian tahu seminar online itu gimana, yang kayak waktu zaman dulu sih di Line, mungkin sekarang di WhatsApp ya. Jadi di situ penulisnya itu bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang ada di grup itu, juga ngejelasin materi yang bakal mereka sampaikan gitu. Cuman sepanjang pengalaman aku waktu itu ngisi seminar online, itu udah lama sih, kayak 2 tahun lalu ya kalau nggak salah. Itu tuh benar-benar kadang nyebelin karena pertanyaan yang aku temui ya itu-itu aja dan aku udah jawab berkali-kali gitu, tapi masih ada aja yang nanya soal itu gitu. Dan aku pun yakin kalau penulis lain pun udah jawab pertanyaan mereka pasti gitu. Makanya karena kegelisahan aku dan capek ngejawabin pertanyaan yang itu-itu aja, aku tuh pingin bikin video YouTube. Jadi ketika ada yang nanya, aku tinggal ngasih link aja. Jadi aku nggak usah capek-capek ngejelasin, apalagi di seminar online itu ngetik kan, jadi rada pegel gitu. Makanya buat sekarang aku nggak nerima undangan seminar online karena buat apa juga gitu. Semua ilmu aku udah aku sampein di video YouTube ini. Kalian bisa ngeliat kapan aja, dimanapun, dan free ya kan. Kayaknya lebih efektif kayak gini dibanding aku ngisi seminar online satu-satu ya kan.
Oke, pertanyaan selanjutnya perawatan rambut. Ini banyak banget ditanyain dari kemarin di Snapgram tiap ada Q&A. Cuman aku males banget jawabnya karena capek juga, banyak yang nanya, terus Snapgramnya hilang. Jadi mendingan aku sekalian jawab di sini. Jadi kalau kalian misalnya tanya perawatan rambut aku apa 2 bulan lalu, mungkin aku bakal jawab standar kayak sampo, conditioner, terus masker rambut, itu aja kan. Cuman kemarin tuh rambut aku rontok parah, bener-bener karena stres kali ya, banyak banget kerjaan, terus juga mungkin aku salah ngerawat rambutnya selama ini, terus kayak suka ganti-ganti sampo ya kan. Terus aku nanya-nanya lah ke temen kan, akhirnya dikasih tahu kalau ternyata tuh kita perlu yang namanya hair tonic biar rambut kita tuh kuat gitu. Terus akhirnya aku nyobain banyak banget produk, terus kalian nanti mau aku review. Jadi produknya apa aja, aku tuh udah nyobain ini NR hair tonicnya NR, terus hair tonicnya Natur, sama hair tonicnya si Garnier Real ini. Ini beneran tiga-tiganya udah aku cobain, soalnya aku tuh kalau buat kayak hair care atau skincare gitu emang harus dicobain semuanya sampai nemu yang cocok gitu. Yang pertama aku tuh pakai NR. Ini kalau di kemasannya itu dia ngeklaim mengandung ekstrak birkin dan berbagai zat aktif dengan pemijatan membantu memperlancar peredaran darah pada kulit kepala dan memberikan nutrisi agar kulit kepala tetap sehat dan rambut berkilau dan mudah ditata. Terus cara pakainya, pijat dengan cara rotasi pada kulit kepala dengan menggunakan jari tangan, sama lah kayak hair tonic yang lainnya. Cuman yang nggak aku suka ini tuh botolnya tuh beling, jadi kayak ngeri pecah dan berat, nggak bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Terus juga kalian lihat deh, dia tuh langsung gitu loh, jadi kalau nutupnya nggak bener ini bisa tumpah bleber gitu, serem. Terus kalau buat wanginya, sebenarnya wanginya lumayan kayak nggak strong gitu kan, enak dan wanginya juga awet banget. Tapi yang nggak aku suka, nggak tahu kenapa pas dipakai ke rambut aku tuh pedih gitu, mungkin karena alkoholnya kali ya, dan kulit aku tuh sensitif gitu. Terus kalau buat efek nggak buat ke rambut aku, ini lumayan sih, cuma nggak banyak perubahannya gitu. Terus yang kedua aku pakai Natur. Nih, ini yang paling aku suka sih, soalnya beda gitu. Kalian lihat nggak sih aplikatornya tuh dia tinggal disemprot gini tuh, kayak lebih efektif, fleksibel, terus gampang banget dibawa kemana-mana karena nggak berat, simple banget. Aku suka banget sama packagingnya. Ini aku yang ginseng ekstrak, ini bagus banget buat merawat kekuatan akar rambut. Jadi buat rambut yang rontok kayak aku, ini bagus banget. Terus wanginya tuh enak banget sih, parah. Kalian harus coba, ini tuh wanginya kalem, enak gitu deh pokoknya. Terus juga dia pas aku aplikasiin di kulit kepala aku tuh nggak pedih, soalnya dia emang di sini tuh no edit alkohol, dia nggak pakai alkohol, jadi aman banget buat kulit yang sensitif gitu. Natural Extract Hair Tonic, ginseng ekstrak merawat kekuatan akar rambut. Dengan ginseng ekstrak yang membantu merawat kekuatan akar rambut dan kesehatan kulit kepala, rambut menjadi tetap sehat dan kuat dengan sensasi wangi alami yang memberikan aroma kesegaran pada rambut. Memang bener sih wanginya tuh enak banget. Nah, terus kenapa aku beli Natur ini? Jadi tuh sebelum beli produk apapun aku pasti nyari-nyari dulu informasi tentang produknya. Nah, Natur Hair Tonic ini itu tuh udah jadi top brand selama 14 tahun berturut-turut, dan dia tuh udah teruji klinis dalam 14 hari bisa mengurangi kerontokan sebesar 90%. Nah, terus karena aku penasaran akhirnya aku cobain kan, dan bener 14 hari tuh kayak rasanya rambut tuh kayak beda gitu. Kalau bangun tidur ditarik kayak gini tuh udah mulai sedikit yang rontok, lama-lama sekarang udah kayak paling cuma 1 helai 2 helai aja. Bener-bener ngurangin banget, ngaruh banget, sebagus itu di rambut aku. Terus juga banyak banget rambut-rambut kecil yang udah mulai numbuh, jadi rambut aku makin tebal gitu tuh, dan makin sehat kelihatannya ya kan. Sumpah aku tuh suka banget sama rambut aku sekarang sejak aku pakai hair tonic ini. Aku juga nggak nyangka sih ini tuh bakal sebagus itu gitu. Saya banyak banget yang muji aku di IG story, kamu tuh rambutnya kelihatan halus banget gitu kan. Efek ini guys. Nah, terus juga terakhir aku nyobain Garnier Real nih.
Kalau ini tuh membantu mengurangi kerontokan akibat kekurangan nutrisi. Mengandung konsentrat tumbuhan pilihan nettle, chamomile, beechweed, dan horsetail yang dipilih secara khusus untuk melindungi dan merawat pembuluh darah kapir di kulit kepala yang sangat penting untuk pertumbuhan rambut. Dibekali vitamin kompleks, protein, mentol. Konsentrat ini bekerja untuk menutrisi dan merawat kekuatan akar rambut sehingga rambut tetap tumbuh sehat. Nah, kalau buat nettle ini nih yang paling cuman aku pakai beberapa kali aja, soalnya aku nggak suka baunya tuh kayak gimana gitu, kimia-kimia kayak obat gitu. Terus pas dipakai tuh rambut aku jadi kaku gitu, jadi kayak aku nggak lanjutin pakai ini gitu. Aku sih prefer, suka banget sama Nature Hair Tonic. Kalian harus coba. Aku juga sebenarnya pakai sampo-nya sih, sampo Nature. Itu enak banget loh, yang anti ketombe, dingin gitu di kulit kepala. Wanginya tea tree gitu. Emang kayak produk Nature mungkin udah cocok banget gitu kan sama aku. Emang rata-rata perawatan rambut kayak dari sampo, terus juga hair tonic sama serum aku sih pakai Nature. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah lama banget jadi ngebahas hair care kan, gara-gara baik yang nanya. Sebenarnya ada juga pertanyaan skincare, cuman mungkin nanti ya. Next, aduh jatuh. Next aku bakal jawabin tentang skincare apa aja yang aku pakai siang malam. Ini kan udah hair care, jadi kalian udah nggak perlu kepo lagi. Belum semua sih ya, cuman nanti aja lah. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kaput, keinginan terbesar saat ini apa? Aku pingin banyak duit. Aku pingin banyak duit. Ya, semua orang pengen punya banyak duit ya. Nggak, tapi kalau untuk yang saat ini banget, aku pengen cepet-cepet lulus kuliah. Terus juga aku pengen punya usaha bisnis yang tentang fashion gitu. Pengen banget, nggak tahu kenapa. Pengen punya toko baju yang lucu-lucu atau aksesoris gitu, yang signature aku banget gitu. Terus aku juga pengen banget punya rumah yang banyak banget tanamannya, kayak asri, kayak di hutan gitu. Jadi mulai dari pendidikan, terus tempat tinggal, sama pekerjaan. Itu sih 3 itu yang harus aku kejar. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada hal lain yang belum kakak capai? Nikah, lulus kuliah. Banyak sih hal yang belum tercapai ya. Tapi buat saat ini aku pingin lulus kuliah yang pasti. Karena aku udah semester 12. Pertanyaan selanjutnya, ini bagus sih pertanyaannya. Riset novel kak, tanya ke siapa kalau dari internet takut nggak valid gitu. Ini bagus sih. Karena aku udah ngalamin waktu aku nulis Amyours itu, riset yang terdalam itu ada di Pulau Sumba. Waktu Aldi sama Leta itu liburan ke Sumba, aku benar-benar nge-research Sumba itu isinya apa aja, terus kebiasaan mereka itu kayak gimana, di sana ada apa aja gitu. Emang sih nyari di internet itu emang nggak begitu lengkap gitu, maksudnya banyak hal unik yang kayak kelewat gitu. Aku sih tanya temen aku yang udah pernah ke Sumba, terus dari dia aku direkomendasiin buat ngelihat Instagram ini, ngelihat Instagram itu gitu. Jadi kayak nggak semua dari Google, aku juga dapat dari Instagram, YouTube, pokoknya banyak banget sumbernya sih. Karena kalau dari Google aja itu kayak nggak up to date gitu ya kan, sedangkan sekarang sosial media itu lebih update kan. Kayak mungkin pas di Google taman ini masih bagus, terus ternyata tahun ini udah dibongkar atau dijadiin hotel gitu kan. Jadi kayak kurang valid sih, emang bener. Jadi ada kue putu. Jadi nanti dulu. Jadi pokoknya selain dari Google, kalian juga harus cari dari YouTube, dari sosial media gitu, biar informasinya lebih up to date. Oke, dan jangan lupa buat tanya orang terdekat yang tahu informasi yang perlu kalian dapetin. Kayak misalnya kalian punya teman dokter, kalian nggak perlu buat nyari tentang medis kan di Google, tinggal tanya dia aja. Pasti lebih valid sih kalau kayak gitu. Oke, lanjut. Menurut kakak tuh nulis cerita di Wattpad butuh cast pemeran gak sih kak?
Menurut aku enggak. Karena kalau kamu udah berhasil ngedeskripsiin gimana pemeran kamu, itu udah otomatis pasti pembaca kamu tuh udah kebayang gitu. Sebenarnya kan visual itu kan dikasih penulis biar pembaca tuh bisa berimajinasi gitu kan. Cuma mungkin kadang visual sama yang diimajinasiin pembaca itu beda gitu. Kalau aku sih lebih aman daripada aku nggak nemu visual yang cocok dengan apa yang aku mau atau deskripsi aku di novel berbeda dengan visual yang aku temukan. Aku mendingan nggak ngasih toko aku itu visual gitu. Lagi bagaimanapun orang baca cerita kamu, bukan ngelihat visual novelnya siapa terus baru dibaca. Itu pasti novelnya. Jadi nggak usah terlalu terpaku sama visual, nulis aja dulu, bagusin gitu. Oke, visual tuh sebenarnya hal-hal yang menurut aku sih nggak begitu penting ya. Tapi lucunya di zaman sekarang gara-gara visual orang bisa berantem. Ya gitulah. Jadi ya udahlah, mendingan nggak usah ada. Ini masih banyak banget sih pertanyaan yang bagus-bagus, cuma kayaknya bakal lama durasinya. Jadi mungkin aku bakal bikin part 2-nya nanti. Jadi buat sekarang segini dulu ya guys. Next aku mau bikin tentang gimana cara daftar waitlist mungkin setelah video ini. Jadi kalian jangan lupa buat tungguin video aku selanjutnya ya. Kalau kalian ada request aku mau bikin apa di video selanjutnya, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti aku baca satu-satu buat jadi inspirasi aku di video kedepannya. Dan jangan lupa buat follow Instagram aku, Putri Lagi-Lagi. Di situ kita bisa interaksi DM atau kalau aku nggak balas DM karena kelewat, karena sekarang lagi giveaway, jadi banyak banget DM yang masuk, yang nge-mention masuk ke DM semua, jadi penuh. Akhirnya DM dari kalian tuh ketiban dan gak bisa aku baca. Kalian bisa komen, kalau DM-nya penting banget, komen aja di foto aku, Kak, baca DM aku penting gitu, oke? Jadi segini aja video dari aku. Sekali lagi jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you guys.